Renungan Harian Sabtu 7 November 2020, Pekan Biasa ke-31. Kamu tidak mungkin mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, bab 4 ayat 10-19, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 16 ayat 9-15. Saudara-saudariku terkasih, cita-cita manusia termasuk saya dan kita sekalian adalah ingin mendapat banyak pekerjaan, mendapat banyak jabatan, banyak dipercaya, namun kadang orang tidak mampu untuk melaksanakan semua tugas itu dengan baik. Bahkan yang ditemukan adalah persoalan atau semuanya akan terbengkelai, tak terurus, atau tak dapat dilaksanakan satupun. Berhadapan dengan persoalan ini, maka ajakan Yesus kepada para murid-Nya sangat tepat. Kamu tidak mungkin mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan, mengapa Yesus tegas mengatakan kepada para murid-Nya bahwa kamu tidak mungkin mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon? Ada beberapa jawaban yang dapat diberikan. Pertama, Yesus tahu keinginan para murid untuk mengabdi kepada kekayaan, uang, materi, dan juga kepada Allah. Maka Ia menegaskan kepada mereka bahwa tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Yang satu akan dikalahkan karena yang lain, mau memilih Allah atau kekayaan. Yesus menuntut kepastian. Kedua, Yesus tahu bahwa keinginan manusia modern saat ini giat untuk memikirkan hasil atau keuntungan usahanya daripada memikirkan Allah dan manusia. Fokus kepada usaha, bisnis pribadi jauh lebih penting daripada fokus kepada usaha untuk menegakkan keadilan, kedamaian, kasih, iman, atau untuk membantu orang-orang yang menderita, sakit, dan miskin. Karena itu, Yesus tegas mengatakan, kamu tidak mungkin mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ketiga, Yesus menuntut fokus pelayanan dan pertanggungjawaban yang sungguh-sungguh dari para murid-Nya, termasuk kita, khususnya hanya mengabdi kepada Allah. Para murid sudah diberi tanggung jawab oleh Tuhan dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dipercayakan kepada mereka. Ia menuntut kepada mereka untuk bertanggung jawab atas tugas pewartaan sabda Allah. Ia meminta kepada mereka untuk tidak menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mencari jaminan masa depan dengan cara yang lain, mengabdi kepada yang lain, mengabdi kepada Mamon. Ia juga menuntut para murid-Nya bukan hanya kecerdikan, namun lebih dari itu adalah ketangkasan dalam bertindak, keberanian untuk mengambil langkah yang tepat dalam membangun kehidupan sesuai dengan semangat Kristiani yang dibangun dan dihidupi oleh Yesus Kristus, dan menunjukkan komitmen kesetiaan hanya kepada Allah. Inilah 3 jawaban yang diberikan. Saudara-saudariku terkasih, lalu bagaimana cara supaya semangat kamu tidak mungkin mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon menjadi sebuah kenyataan yang real dalam hidup kita di zaman ini? Hidup kita tidak 100% untuk Allah dan juga tidak 100% untuk urusan duniawi. Kita membutuhkan kehadiran Allah dan kebutuhan untuk urusan duniawi, uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Kita butuh iman dan juga kita butuh perbuatan yang diwujudkan melalui tindakan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Maka dituntut dari kita adalah keseimbangan, ketangkasan dalam bertindak, keberanian untuk mengambil langkah yang tepat, untuk membangun kehidupan sesuai dengan semangat Kristiani yang dihidupi oleh Yesus Kristus dan menunjukkan komitmen kesetiaan hanya kepada Allah
serta tidak mendewa-dewakan harta atau kekayaan. Ini adalah perkara dunia yang selalu dan akan kita hadapi. Semoga kita bijak dan jeli dalam menentukan pilihan yang pasti, karena tak mungkin kita mengabdi sekaligus Allah dan Mammon. Bila kita setia mengabdi kepada yang satu, akan mengorbankan yang lain. Semoga kita mampu. Amin.